Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini Allah izinkan kita dapat bertemu kembali di majlis yang mulia ini untuk sama-sama kita menutup pengajian rutin bulanan atau mingguan di mana Al-Faqir bertugas mengisi majlis-majlis ta'lim, baik di majlis ta'lim maupun di masjid atau musalla. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini kita adakan tawakuf sementara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang sebentar lagi akan tiba bulan suci Ramadan, agar Allah sampaikan umur kita, agar kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kita berharap agar Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan rizki yang halal, yang cukup, yang Allah ridha, sehingga membuat tenang kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh jamaah, walaupun hanya perwakilan-perwakilan dari beberapa majelis yang Al-Faqir mengajar, baik di Jakarta maupun di Citayam. Juga tidak lupa kehadiran guru-guru kita, di antaranya Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Fauzi bin Taha Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Attas, dan banyak sekali para habaib, para asatidzah, terlebih Ustadz Samsuddin yang selalu enggak berhenti, selalu hadir di majlis-majlis baik di Al-Busra maupun di Thaqafah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Tinggal satu-satunya, mudah-mudahan enggak buru-buru nyusul. Juga Ustadz Nasir, alhamdulillah, terima kasih. Dan Habib Ibrahim yang semakin tua. Orang kalau kecil jarang jajan begitu. Juga saya punya besan, Al-Habib Muhsin ibn Tahir Al-Haddad, Habib Tahir bin Abdul Qadir Al-Habsi, yang awet muda dia. Sayang bininya menatu. Banyak sekali yang harus disampaikan pada malam hari ini, tapi Al-Faqir ingin ringkaskan karena ada Habib Ibrahim nanti yang akan melanjutkan, karena dia baru ngalamin tahun ini berpuasa nih. Ya. Emang nggak pernah puasa deh, gimana? Bangun jam 10 malam bikin kopi, maksudnya 10 pagi. Benar Habib? Iya. Malaikat sih nggak nyatet. Orang menatu-atunya Allah ciptain.
Jadi diharap maklum. Benar Habib? Iya. Sedikit mengenai hal yang berkenaan dengan Ramadan. Betapa kita niat yang luar biasa. Bahkan gembira, penutupan aja girang kita. Terbebas dari sorotan guru. Terbebas dari tanggokan yang lewat. Emang setan pada murid. Ini yang hadir rata-rata yang nggak bayaran ini. Jadi betapa bahagianya kita umat Nabi Muhammad dengan datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan imanan wa ihtisaban. Luar biasa ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita begitu semangatnya, kita niat untuk salat tarawih full insyaallah, menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali, apalagi bisa berkali-kali. Ya Allah, itu harapan kita. Niat qiyamul lail, banyak sekali cita-cita ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi sayang, hawa nafsu kita mengalahkan segalanya. Tarawih nikmat hari pertama sampai hari keempat, hari kelima ya udah mulai dibisikin syaitan. Mikirin lebaran. Bagaimana mungkin kita nikmat di dalam ibadah? Yang ada di pikiran kita bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk hari raya. Ada kegelisahan yang luar biasa yang menghantui kita, terutama laki-laki yang punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Jadi mulai masuk hari kelima sudah mulai enggan untuk sholat tarawih karena dia akan mengejar kebutuhan untuk bulan Syawal, bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ini yang umum terjadi di antara kita. Ada apa hal ini bisa terjadi kepada diri kita yang padahal kita sudah punya niatan yang baik, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah tadi, man fariha biduhuli Ramadan imanan, itu dasarnya adalah al-iman. Karena keimanan yang penuh luar biasa menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita senang. Tapi ketika berlalunya hari bulan Ramadan, banyak kita terjebak dengan segala kebutuhan yang kita ingin penuhi di bulan Syawal yang akan datang. Ini yang menjadi permasalahan, kebingungan besar yang menghantui kita. Satu riwayat ketika Syekh Syaqiq Al-Balakhi radhiyallahu ta'ala an, ketika ia berjumpa dengan seorang budak sahaya, seorang pembantu yang mengabdi kepada tuannya. Ia hidup di zaman paceklik yang luar biasa, masa yang kekeringan luar biasa. Semua rakyat, semua masyarakat yang ada di wilayah yang yaitu budak sahaya tadi ada padanya. Merasa tenang sang budak, tenang hidupnya, wajahnya tidak ada terasa terlihat dalam keadaan kesusahan.
Sedangkan masyarakat di sekelilingnya mengalami paceklik yang dahsyat luar biasa. Jangankan untuk makan, untuk minum aja susah. Begitu mengerikan masa paceklik kekeringan yang dihadapi oleh yaitu satu wilayah yang besar. Suatu hal yang menjadi kebingungan daripada Syaqiq al-Balkhi radhiyallahu ta'ala an, dia bingung kok ini ada manusia yang tenang aja menghadapi keadaan demikian. Maka bertanyalah Syekh Syaqiq al-Balkhi, wahai saudara, mengapa Anda tidak terpengaruh dengan keadaan yang dimana masyarakat sedang mengalami kesusahan karena paceklik? Di sana-sana, di sana-sini banyak sekali kelaparan. Banyak orang-orang yang sudah tidak lagi berdaya untuk mencari sesuap nasi. Bahkan untuk meminum saja sudah nggak mampu. Tetapi saya lihat Anda begitu cegar. Berseri-seri wajahnya, tidak menandakan kekurangan apapun. Bahkan tidak terpengaruh dengan keadaan alam yang luar biasa. Maka budak sahaya tadi berkata, bagaimana aku terpengaruh dengan keadaan kondisi alam seperti ini? Bagaimana mungkin aku terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang dalam keadaan kelaparan dan kehausan? Aku punya Tuhan, aku punya bos yang memiliki sebidang tanah yang luas, tidak mengalami paceklik. Segala kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh bos saya, bahkan saya sebagai pembantunya dan orang-orang yang berdekatan kepadanya, semuanya terpenuhi kebutuhannya karena dia berdekatan dengan Tuhan saya. Jadi apa peduli saya dengan mereka? Apa peduli saya dengan paceklik keadaan seperti itu? Luar biasa. Disinilah Syekh al-Balkhi menyadari betapa manusia ketika ia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakikatnya adalah nikmat daripada Allah, tapi dia palingkan tuh nikmat Allah, dialihkan kenikmatan itu dari Tuannya. Maka Syekh al-Balkhi berkata, wahai saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan Anda, bos Anda, memiliki Tuhan? Sebidang tanah yang luas, yang subur, Allah berikan kepada Tuhan Anda, dan Anda bekerja kepadanya. Anda begitu kuatnya kepercayaan Anda kepada Tuhan Anda. Begitu yakin dengan yaitu kemampuan Tuhan Anda, padahal Tuhan Anda adalah orang miskin, artinya orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan, kenapa kita sebagai orang yang pernah mendengar hadis tadi, man fariha biduhuli Ramadan imanan wa ihtisaban. Kita tahu itu hadis bertahun-tahun kita dengar. Siapapun yang telah menyampaikannya di dalam tausiah-tausiah keagamaan maupun kultum dan lain-lain, selalu itu yang disampaikan. Tetapi kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, tetapi masih punya kegelisahan yang sangat? Padahal kita memiliki Tuhan Allah yang punya alam jagat raya ini, yang memberikan segala apa saja kepada kita. Bahkan Allah jadikan kita dari air menjadi segumpal darah, segumpal daging, yang dari daging tersebut Allah tumbuhkan tulang belulang sehingga sempurnalah kita. Kemudian kita dilahirkan, dijamin oleh Allah, diberikan rezeki,
dipilihkan ayah yang baik, dipilihkan ibu yang baik, dipilihkan tempat yang baik, negara yang baik. Luar biasa, diberi Tuhan sebaik-baiknya Tuhan, diberikan Nabi sebaik-baiknya Nabi, bahkan diberikan syariat sebaik-baiknya syariat. Tapi kenapa masih gelisah? Sedangkan pembantu tadi hanya tuannya memiliki sebidang tanah, sudah begitu tenangnya hidupnya. Bagaimana kita ngaku bertuhan Allah, beribadah dalam sehari 5 kali, sembahyang menghadap Allah, tapi hatinya gelisah karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk masa yang akan datang, yaitu menjelang Lebaran. Kenapa tidak difokuskan perhatiannya? Selama 30 hari berjibakulah Anda. Kita niatkan kepada Allah, puasanya lillah, tarawihnya lillah, qiraatul Qur'annya lillah, semuanya kita niatkan karena Allah. Karena sebaik-baiknya ibadah yang Allah tidak tolak ibadah apapun kecuali di bulan puasa. Di sanalah Allah menunggu kedatangan kita. Kenapa kita gelisah menghadapi bulan suci Ramadan? Tidakkah jadi contoh itu pembantu yang dahsyat luar biasa, punya keyakinan kepada tuannya, segala kebutuhannya terpenuhi, padahal tuannya itu adalah hamba Allah, sebidang tanah itu adalah milik Allah, kesuburannya semua datangnya dari Allah. Sedangkan kita sujud, qiraatul Quran, tarawih, ya Allah, masih nggak yakin kepada Allah. Kenapa nggak datang kepada Allah? Sampaikan segala kegelisahan kita. Ya Allah, aku nggak mau seperti ini. Kenapa ini kegelisahan datang menghantui aku sehingga aku lemah di dalam melaksanakan ibadah kepadamu? Di sanalah Nabi Muhammad tampil untuk memberi keterangan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan doa untuk kita. Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, dari segala kegelisahan yang datang bertubi-tubi ketika aku nikmat beribadah kepadamu. Lihat Rasulullah ajarkan. Ini perhatikan ini. Jangan sampai kita dibegal oleh iblis, syaitan. Ustaz, bukannya bulan Ramadan iblis dan syaitan dibelenggu? Dibelenggu bagi orang yang full keimanannya. Yang ragu-ragu kepada Allah, justru syaitan akan datang bertubi-tubi kepada kita, memberikan keraguan yang dahsyat. Sehingga 5 hari kita, ya Allah bang nggak terawih bang. Mau terawih, lo minta beliin sendal, beliin selop. Lo nggak beri gue ketenangan buat ibadah. Ya kan wajar aja bang kalau saya minta. Kan abang punya Tuhan, kita punya Tuhan, kita minta sama-sama bang. Itu wajar saya sampaikan. Wajar istri. Kepada siapa lagi dia kolokan kalau bukan lakinya? Masa dia mau kolokan sama kita? Ya, masih genit loh. Jadi Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hazan, minal hammi wal alham, kegelisahan. Jangan sampai kita diserang kegelisahan. Ya Allah, jangan pernah gelisah. Sesulit apapun Anda nggak boleh gelisah. Karena kegelisahan itu adalah skenario iblis untuk kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau sampai waktunya Lebaran Allah juga nggak kasih, gimana? Nggak apa-apa. Selama Allah masih iman, berikan iman Islam. Terbini bertukar tambah. Girang bener. Dia pengen tukar tambah susah deh.
orang dipegang. Jadi jangan gelisah. Gak perlu kita khawatir. Gak mungkin Allah tidak memberi kepada kita kalau kita datang dengan ikhlas kepada Allah. Dengan lillah. Dan niat puasa, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Hadhihi sanati lillah. Orang kafir jelas-jelas musuh Allah, Allah kasih sejahtera, mereka hidupnya Allah nggak beda-bedain. Masa kita yang datang imanan wahtisaban, kita gembira datang menyambut bulan suci Ramadan, bahkan berkumpul ketemu guru-guru kita, berharap doa dari mereka, tapi nggak bisa hati kita selalu gelisah seperti itu. Oleh karena itu, pegang ini hadis Rasulullah, pegang, baca terus. Karena setan akan mengganggu kita. Setan akan menyerang kita. Yang tidak diserang oleh iblis dan setan adalah orang yang full keimanannya. Tadi itu. Ya, man fariha biduhulir Ramadan imanan. Ya, imannya luar biasa. Dia penuhi, dia rongga daripada hatinya ini. Tidak ada celah, lobang apapun. Sekecil apapun tidak akan mampu iblis memasukinya kalau kita lillahi ta'ala. 5 hari aja udah nggak mau, sekalipun terawih udah nggak khusyuk lagi. Waladhdallin, makmumnya main, astagfirullah, main saking gedeknya imam. Lama bener, udah 23 lagi. Habis selesai tarawih, gua usul, Ustaz, kenapa? MU aja MU. 4-4-3. Gile. Ya Allah. Paham maksudnya? Ini kira-kira pulang bakal gelisah nggak nih? Ustaz Fauzi digelisah tuh, dilapar. Orang kalau bininya entu juga begitu dah. Ya. Jadi hafalkan tuh, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Setiap selesai sholat tarawih, baca, terserah, bebas. Mau berapa aja, yang penting sampaikan. Minta tolong kepada Allah, berlindunglah Anda. Ya, bukan dari kegelisahan, tapi setan yang membuat kegelisahan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari iblis dan setan yang selalu menumbuhkan kegelisahan kepada kita, terlebih di bulan suci Ramadan. Ini kepengen diterusin tapi nggak tega yang sebelah. Ya Allah, di kumisnya udah nggak mablang lagi. Dia tahu udah nggak ada janda yang mau. Baik, kita mohon kepada Habib Ibrahim, mumpung beliau masih ada umur. Doain biar sehat ya Allah, panjang umur, biar bisa berenang lagi. Kepada Habib Ibrahim bin Hamid Al-Aidid kita minta, jangan doa, sampein apa aja, biar ngirangin, maklum orang susah. Wa ilaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad.